Oke teman-teman, balik lagi dengan aku Bang Depri dari channel Uzi Misteri. Balik lagi di channel yang membahas tentang horror story, fakta, misteri, dan juga teori konspirasi yang ada di dunia ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita memasuki sesi horror story teman-teman, atau cerita horror teman-teman ya. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membacakan sebuah kisah horror teman-teman ya, tentang pengalaman supir ambulan teman-teman ya. Jadi karakter dari cerita ini teman-teman bernama Budi, yaitu dia adalah supir ambulan yang sudah berpengalaman dan selalu siap siaga, dan juga ada temannya yang bernama Budi yang baru bergabung sebagai tenaga medis di ambulan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai teman-teman cerita ini teman-teman, jadi saya ingatkan untuk videonya jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Bang Depri atau dari channel Uji Misteri teman-teman ya. Bantu channelnya sampai 100 subscriber pertama teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita mulai ceritanya. Oke teman-teman, jadi lokasi dari tempat kejadian ini adalah sebuah kota kecil dengan jalanan yang jarang dilalui orang saat malam hari. Rumah sakit tempat mereka bekerja berada di pinggiran kota, dan sebagian besar rute yang dilalui malam itu adalah jalan yang sepi yang dikelilingi hutan teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita akan mulai ceritanya teman-teman ya. Malam itu Budi dan Riko sedang bertugas di ambulan. Seperti biasa, mereka menunggu panggilan masuk untuk merespon kecelakaan atau kondisi darurat lainnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan suasana di rumah sakit sangat sepi. Hanya ada beberapa lampu yang menyala di koridor rumah sakit. Panggilan datang, dan suara operator terdengar buru-buru. Ambulan 03, ada pasien dalam kondisi kritis. Kecelakaan di jalan tol keluar kota. Segera meluncur. Budi mengangguk dan menyalakan mesin ambulan. Riko mengecek peralatan medis yang tersedia. Mereka berdua tahu bahwa jalanan menuju lokasi kecelakaan sangat sepi dan berbahaya di malam hari. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Segera mereka meluncur melewati jalan yang gelap dan sunyi. Perjalanan mereka terasa biasa pada awalnya. Namun, setelah beberapa kilometer, Riko merasa ada yang aneh. Ia mulai merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Meskipun AC ambulan sudah dimatikan, ia mencoba untuk tidak berpikir aneh-aneh. Namun semakin jauh mereka melaju, semakin kuat perasaan tidak nyaman itu. Mas Budi, rasanya ada yang aneh deh. Ujar Riko sambil menatap keluar jendela. Budi hanya tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu dipikirin, Rik. Mungkin cuma capek aja." Namun, Riko tidak bisa menepis perasaan bahwa ada yang mengawasi mereka. Tiba-tiba mereka melewati sebuah persimpangan yang sebelumnya tidak pernah mereka lihat ya. Tidak ada papan petunjuk arah, hanya ada jalanan yang gelap yang menurun ke arah hutan. Riko merasa seperti mereka tersesat. Budi, itu jalan apa? Kok belum pernah lihat? Tanya Riko dengan suara gugup. Budi menoleh sebentar, ragu. Ini jalur lama, tapi biasanya nggak kita lewati. Namun karena sudah terlanjur jauh, mereka teruskan perjalanan. Jalanan yang semakin sempit membuat Riko semakin gelisah. Ketika melewati sebuah jembatan tua yang berbunyi berderak, suasana hati semakin terasa tidak enak. Seolah ada sesuatu yang sedang menunggu di balik pepohonan yang gelap. Tiba-tiba, Budi menginjak rem secara mendadak. Di depan mereka muncul sesosok bayangan putih yang melintas cepat. Tepat di tengah jalan, Riko terkejut dan berteriak. Apa itu? Budi menatap tajam ke arah bayangan yang kini menghilang di kegelapan malam. Gila, itu seperti orang. Tapi siapa yang berjalan di sini malam-malam begini? Riko mulai merasa cemas. Ia mengingatkan Budi untuk tidak melanjutkan perjalanan lebih jauh. Namun Budi merasa tidak ada pilihan lain selain meneruskan perjalanan tersebut menuju kecelakaan tersebut ya. Namun semakin jauh mereka melaju, semakin sering mereka melihat sosok bayangan itu.
Sosok itu tampak berbalik dan berjalan menuju mereka, lalu menghilang begitu saja. Riko merasa semakin tidak nyaman. Dia meminta Budi untuk berhenti dan kembali, namun Budi enggan. Kita sudah hampir sampai, Rick. Gak ada waktu untuk kembali lagi, kata si Budi ya. Saat mereka sampai di lokasi kecelakaan, suasana mencekam. Hanya ada sedikit cahaya dari lampu ambulan yang menerangi sekeliling. Mereka menemukan mobil yang hancur parah dan sebuah tubuh yang tergeletak di tanah. Namun tidak ada orang di sekitar mereka. Begitu mereka mendekat, Riko melihat sesuatu yang sangat aneh. Ada jejak darah yang mengarah ke dalam hutan. Sekarang kita ikut ke dalam hutan, tanya Riko, suaranya bergetar. Budi tidak menjawab. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Mereka berdua akhirnya mengikuti jejak darah itu. Semakin mereka berjalan, semakin pekat hutan yang mengelilingi mereka. Riko merasakan kehadiran sesuatu yang terus mengawasi. Setibanya di sebuah daerah hutan, mereka menemukan sebuah kuburan kecil dengan batu nisan yang sudah tua. Riko merasa tidak enak, namun Budi mendekati nisan itu dan tiba-tiba berhenti. Riko, lihat ini, katanya dengan suara bergetar. Di atas batu nisan ada nama yang familiar, Budi Prasetyo. Itu adalah nama yang sama dengan nama supir ambulan yang sedang berdiri di sana. Riko mendekat, mendengar suara langkah kaki yang semakin dekat. apa ini? Apakah kita berada di tempat yang salah? Tiba-tiba sosok yang mereka lihat di jalanan tadi muncul di depan mereka. Itu adalah seorang pria dengan tubuh penuh darah, wajahnya penuh luka. Pria itu mendekat dengan tatapan kosong dan tubuh yang tampak tidak bernyawa. Dan Budi dan Riko berlari dengan ketakutan, tetapi sosok itu terus mengikuti mereka, bahkan menyusup ke dalam ambulan. Mereka merasa terperangkap dalam sebuah dimensi yang lain yang tak bisa dijelaskan. Sialan, kita terjebak, teriak Budi yang lagi panik. Ambulan itu melaju kencang, namun rasanya semakin jauh dari jalan yang benar, seolah mereka kembali berputar di tempat yang sama. Setiap belokan terasa familiar dan mengerikan. Ketika mereka menoleh ke belakang, sosok pria itu sudah duduk di kursi belakang ambulan. Ada apa ini? Tanya Riko, suaranya hampir tidak terdengar. Tiba-tiba suara pria itu terdengar dari belakang mereka. Kalian bahkan pernah keluar dari sini. Budi menginjak pedal gas sekuat tenaga, namun semakin cepat mereka melaju. Semakin dekat sosok itu, suasana semakin mencekam. Riko menatap kaca spion. Melihat sosok tersebut semakin mendekat, sementara Budi hanya bisa pasrah. Saat mereka akhirnya berhenti di depan sebuah rumah sakit, Budi dan Riko terengah-engah, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun ketika mereka keluar dari ambulan, mereka melihat hal yang paling mengerikan. Rumah sakit itu tidak lagi ada. Semua bangunan berubah menjadi reruntuhan. Di tengah-tengah reruntuhan itu, mereka melihat nama rumah sakit yang sudah lama ditutup dan digantikan dengan nama yang baru. Semua orang yang di sekitar mereka mengenakan pakaian medis yang sama dengan yang mereka kenakan, namun wajah mereka kosong. Sekarang kalian tahu apa yang telah terjadi. Kata suara yang terdengar seperti suara pria mereka lihat di hutan. Sebelumnya semua menjadi gelap. Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah menyaksikan cerita horor kali ini teman-teman ya. Jadi cerita horor kali ini itu adalah bertemakan ambulan teman-teman ya. Jadi pengalaman salah satu atau seorang supir ambulan ya bersama temannya teman-teman. Lumayan mengerikan sih cerita ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah menyaksikan video Bang Zepri dari channel Uji Misteri teman-teman ya. Jadi terima kasih sudah sampai sini teman-teman ya. Oke, jadi jika kalian punya cerita horor yang ingin aku bacakan di channel ini, kalian bisa ketik
cerita kalian dan kalian bisa kirim di email yang ada di deskripsi teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sampai terima kasih teman-teman sudah menonton video ini ya. Oke, jadi dan jika kalian punya ingin request kita membahas apa lagi atau fakta, teori atau misteri apa lagi teman-teman, silahkan komen ya, nanti aku akan buatkan videonya teman-teman. Oke teman-teman, jadi terima kasih, sampai jumpa di next video. Jadi saya Bang Repri dari channel UD Misteri mengucapkan see you and goodbye.